Oke, ada 19 yang sudah bergabung, ada Queen Sinta yang sudah bergabung, ada Bang Tiger juga ya. Kita interaktif ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa menambah wawasan ya. Ini ada pertanyaan, Pak, kalau cesi dilakukan setelah debitur meninggal, apakah bisa? Bisa, teman-teman ya. Pertama, pemberitahuan harus ke ahli waris ya, itu penting. Jika tidak diberitahu, ahli waris berhak mempertanyakan legalitasnya ya. Ini yang kasus di Binjai ya teman-teman ya, yang lagi proses. Jadi banknya itu nggak memberitahukan bahwa piutangnya telah beralih. Oke, kita akan masih dalam pertanyaan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan kita interaktif. Ada pertanyaan, apa sikap paling aman menghadapi cesi? Ya, kalau teman-teman yang paling aman sederhana. Yang pertama, teman-teman ketika didatangin tenang. Kedua, minta bukti tertulis ya, berupa akta pengalihan piutang sama surat pemberitahuan pengalihan piutang ya. Yang ketiga tadi ya, ada surat kuasa ya kan, bahwa si pembeli piutang memberikan kuasa kepada orangnya. Tanpa ketiga itu teman-teman itu nggak sah ya. Jadi intinya ya, yang paling aman ya menghadapi cesi, utang tetap kewajiban teman-teman, tetapi prosedur hukum juga wajib dihormati ya. Nah, saya akan jelaskan ya, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya tutup pertanyaannya. Saya akan masuk ke strategi praktis debitur ya, dan hak debitur ya. Tadi seperti saya jelaskan di atas bahwa kalau teman-teman menerima surat cesi, lakukan yang pertama adalah tenang. Minta bukti tertulis pengalian. Kenapa? Debitur berhak meminta salinan atau bukti akta pengalian atau akta cesi. Bukti bahwa pihak yang menagih memang kreditur baru yang sah. Tanpa itu, teman-teman, debitur tidak wajib langsung bayar. Ya, ini penting, teman-teman, yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, pastikan ada pemberitahuan resmi, teman-teman. Ya, pengalian harus diberitahukan secara resmi kepada debitur. Tanpa pemberitahuan, debitur boleh tetap bayar ke kreditur lama dan pembayaran itu tetap sah. Jadi kalau tiba-tiba pihak baru menagih ya teman-teman ya, tanpa bukti pemberitahuan, teman-teman berhak minta bukti dulu ya. Jangan transfer sebelum yakin, simpan semua komunikasi ya. Kalau mau saya buatkan checklist tertulisnya ya, teman-teman di kolom komentar ketik cek ya, nanti akan saya bantu jelaskan ya. Ya, terima kasih Nata untuk sudah mengirimi kopi ya. Jadi teman-teman ya, terkait debitur ya, ada satu contoh, misalkan teman-teman ambil KPR katakanlah tahun 2010 ya, misalkan katakanlah ngambil rumah di Depok 2010 dan rumah itu harganya misalkan 200 juta ya. Nah, teman-teman baru bayar hanya
katakanlah beberapa bulan, 6 bulan, ya, cicilan misalkan 3 juta rupiah, 3 kali 6 kan sekitar 18 juta ya. Ya, ini posisi debitur teman-teman, bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan pemilik utang atau cesor ya. 18 juta teman-teman di 2010 mulai ngangsur Januari sampai bulan Juni. Nah, sampai Juni, bulan Juli teman-teman macet tuh di bank. Macet di bank, teman-teman nggak bisa bayar, ya kan? Kemudian teman-teman kesulitan keuangan, mungkin teman-teman barangkali ada masalah keuangan, bisa juga misalkan di PHK atau usaha bangkrut dan segala macam. Nah, ketika 2010 teman-teman masih tinggal 2011 masih tinggal di situ ya. 2012, 13 ya, 14, 15. Nah, di 2026 ya, misalkan bulan Januari teman-teman, ada pihak ketiga, bank yang teman-teman ambil KPR ini nih, itu jual ke pihak ketiga, katakanlah PTX ya. PTX ini sudah sesuai tuh dengan pasal 613 ya, dia ada akta pengalihan piutangnya ya, ada surat pemberitahuan pengalihan piutang bahwa PTX sebagai kreditur baru mengirimkan surat ke debitur, dan banknya juga sudah comply teman-teman, dia mengirimkan surat ke debitur. Artinya ini sesuai dengan aturan ya. Tadi kan saya bicara ya nggak sesuai aturan ya, cacat formal saat itu ya. Nah, 2026 teman-teman didatengin, dan si cesornya itu misalkan dia sudah nagihnya benar ya, ada surat kuasa, ada akta pemberitaan pengalihan piutangnya, kemudian ada surat pemberitahuan pengalihan piutangnya sama akta cesinya lengkap ya, sah. Nah, itu teman ditagih yang utangnya tadi katakanlah 200 juta, teman-teman ambil KPR, baru bayar 6 bulan, utangnya misalkan masih 192 juta ya. Utang pokok teman-teman, utang pokok 192 juta, dendanya katakanlah 100 juta, bunganya katakanlah karena sudah lama itu bisa menjadi 200 jutaan ya. Total hak tagihnya itu misalkan 550 juta teman-teman, total tagihnya. Nah, apa yang dilakukan debitur? Ini posisinya si cesornya ini sudah lengkap secara hukum ya, aktanya benar, nagihnya benar. Nah, teman-teman ketika diperhadapkan sama debt collector ya, teman-teman mesti tenang ya. Nah, teman-teman harus hitung-hitungan ya secara bisnis. Yang pertama, teman-teman baru bayar 6 bulan udah menikmati tuh selama kurang lebih 16 tahun tinggal di situ ya. Ya, artinya apa? Artinya sudah cukup lama teman-teman menikmati itu. Nah, ketika dia datang nih, debt collectornya, teman-teman diusir, apa yang harus dilakukan teman-teman? Bilang, Pak, mohon maaf ya, kok Bapak seenaknya ngusir saya ya? Saya paham Bapak adalah kreditur baru saya, Bapak nggak punya hak mengusir ya. Teman-teman bargaining tuh, ada posisi tawar teman-teman ya. Paling tidak apa ya, teman-teman harus ada jawaban yang dimana jawaban itu ya, teman-teman merenung bahwa kita sudah menikmati rumah itu lama. Paling tidak teman-teman bargaining minta uang kerohiman atau kompensasi ya. Misalkan teman-teman udah bayar 18 juta ya, terus Pak, betul saya emang nggak bisa bayar karena kondisi saya kena PHK misalkan. Namun saya bertanggung jawab ya kepada Bapak selaku kreditur baru. Cuman izin Pak, kalau Bapak ngusir saya nggak mau, tapi saya minta uang kompensasi
atau uang kerohiman. Ya, kalau Bapak nggak mau, ya saya akan bertahan di sini. Katakanlah sampai titik darah penghabisan, katakan seperti itu ya. Nah, begitu teman-teman melakukan itu, ada bargaining ya. Nah, ditanya berapa kompensasinya? Saya minta 30 juta Pak, atau 50. Ya. Nah, dalam negosiasi itu, teman-teman, nah, debitur itu punya bargaining ya. Nah, pasti nanti si debt kolektornya tuh ya, baik saya akan coba dia nggak bisa mutus ya. Dia akan kasih permintaan teman-teman, akan tanyakan ke bosnya. Itu udah pasti itu. Nah, kemudian ketika datang lagi nih, ya kan, langsung ke rumah teman-teman, bos akan kasih uang kerohiman katakanlah 10 juta. Nah, tapi teman-teman sebelum menghadapi itu kan sudah 10 juta kan kecil ya. Paling tidak teman-teman masih dapat uang kontrakan. Misalkan selama setahun atau 2 tahun sama uang hidup. Nggak bisa Pak, saya minta 50 juta. Tapi teman-teman udah ada nih, ya kan? Udah ada bahwa, oh ya, bolehlah Pak, kalau 10 juta saya nggak terima. Tapi kalau Bapak kasih 30 juta, saya akan pertimbangkan Pak. Nah, begitu teman-teman dikasih kompensasi 30 juta, ya teman-teman ambil. Ya, karena secara bargaining teman-teman menang. Kenapa? Teman-teman dapat uang kerohiman, dapat uang hidup, dan dapat uang kontrakan selama 1 tahun. Ya, artinya sebagai debitur, teman-teman juga mesti paham ya, bahwa teman-teman baru bayar 6 bulan. Ya, selama 18 juta gitu. Itu triknya teman-teman, cara menghadapi debt collector CC ya, teman-teman ya. Nah, sekarang sebelum saya tutup ya, teman-teman ya, saya tegaskan ulang, teman-teman ya, bahwa hutang tetap wajib dibayar, tetapi hanya kepada pihak yang sah, teman-teman. Ingat, CC itu tidak menghapus hutang. CC tidak memberi hak untuk menekan. CC adalah mekanisme hukum perdata, teman-teman. Ya, yang sering salah, teman-teman, hidup dalam negara hukum berarti tunduk pada aturan, bukan tunduk pada intimidasi. Jika live ini bermanfaat, teman-teman silakan follow, bagikan agar masyarakat memahami hukum dengan benar. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan, terima kasih. Sampai jumpa di live berikutnya. Salam cerdas hukum.